Oke, halo everybody, welcome back to Female Daily Native YouTube channel. Tapi kali ini kita syutingnya di rumah karena lagi work from home. Jadi kita semua FD Babe, semua tim kantor FDN lagi di rumah. Jadi di video kali ini aku mau share MTs aku. Sebenarnya MTsnya nggak cuma di bulan ini, tapi at least ini produk-produk MTs yang udah sekitar 2 bulanan lalu gitu. Jadi kalau misalnya penasaran apa aja produknya, keep on watching. Oke, kita mulai aja kali ya langsung. Ini aku akan progress dari yang paling sedikit dulu sampai yang paling banyak gitu. Jadi pertama kita ngomongin makeup dulu. Ini ada dari Something. Ini brow pencil yang lagi jadi favorit. Dan ini kan mereka tuh launchingnya itu di Jakarta X Beauty 2019. Jadi dari 2019 sampai sekarang kayaknya aku udah ngabisin at least 5 batang pensil ini. Karena memang sebagus itu dan seenak itu dipakainya. Soalnya dia formulanya tuh bukan tipikal pensil alis yang keras dan juga lembek gitu. Jadi formulanya pas di tengah-tengah. Jadi buat gambar alis yang satu-satu yang kayak makeup artist sekarang, makeup Thailand, ini tuh enak banget dipakainya. Terus kalau misalnya warna favoritnya aku itu adalah si grey brown atau dark grey, aku lupa namanya tepatnya apa. Itu aku suka banget, ini yang lagi aku pakai. Warnanya itu dia nggak terlalu hitam, tapi dia juga nggak abu-abu kayak alis ditato. Jadi itu bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian nyari pensel alis yang bagus, bisa nyobain si Something Brow Wiz ini gitu. Ini juga pernah jadi produk favorit aku bulan apa gitu. Jadi ini worth it banget untuk coba. Terus masih peralisan juga, ini juga surprisingly aku ngabisin. Walaupun aku jarang ngomongin, ternyata aku punya ini si rollover reaction brow Cara, ini yang shade cappuccino. Nah karena aku pakainya si brow pencil itu warnanya abu-abu, terus emang sekarang rambut aku kan lagi agak ngeblond, jadi aku biasanya pakein lagi si brow mascara yang warnanya agak coklat supaya alisnya juga nggak terlalu gelap gitu. Jadi ada sentuhan sedikit warna coklat dan blonde-nya gitu. Jadi aku suka banget sama si rollover brow mascara ini karena dia teksturnya agak lebih gel cair. Jadi pas dipakai, mau kita pakai sembarangan pun dia nggak akan bikin kayak alisnya tuh tebel banget dan dia tuh si brow mascaranya tuh kayak nggak nempel ke kulit yang bikin kayak pengen dikletek-kletek gitu loh. Jadi ini favorit aku, dan plusnya adalah si kuasnya yang super chill, cimit banget kuasnya, jadi enak banget buat buat maskarain alis yang tipis kayak aku gitu ya, nggak terlalu banyak bulunya. Next masih di produk makeup, ini aku ngabisin brow mascara. Ini aku ngabisin lem bulu mata, ini dari Eye Putih, brandnya kayaknya Opera. Menurut aku ini salah satu lem bulu mata terbaik karena dia awet dipakainya, dia nggak gampang copot-copot. Terus dia biarpun pas dipakai warnanya putih, tapi nanti pas udah kering dia warnanya jadi transparan. Terus yang paling aku suka sebenarnya lagi dari leher botolnya sih. Jadi biasanya lem bulu mata tuh leher botolnya kecil, jadi ketika kita buka tutup tuh banyak lem yang ngegumpel yang bikin itu jadi susah dipakai. Nah kalau si Eye Putih atau Opera ini itu dia lehernya agak gede, jadi nggak bikin boros lem cuma di lehernya doang gitu. Kalau ini tuh biasanya belinya di mana ya, aku di Watson Pim tuh ada gitu, atau di e-commerce juga pasti ada sih. Terus ini ada 2 bedak yang aku habisin, sebenarnya ini yang satu curang. Jadi ini aku ngabisin bedak Chanel loose powder, ini yang shade nomor 20. Sebenarnya ini tuh habis karena aku pakein buat makeupin klien. Kalau ditanya bedak high end yang paling bagus apa, menurut aku Chanel, karena emang dia pas dipakai tuh bener-bener bikin makeup kelihatannya lebih pastel somehow, complexionnya kelihatan pastel. Terus sama emang bener-bener bikin kulit tuh bagus banget gitu, kayak blurring juga gitu. Pokoknya ini bagus banget sih Chanel yang nomor 20. Biasanya aku pakai 20 shade-nya. Terus ini juga aku udah ngabisin bedaknya dari BLP, ini jar keempat aku kayaknya. Ini BLP loose powder yang light beige. Kenapa aku suka? Karena sebagus itu sih dipakainya, lightweight. Buat kalian yang lagi nyari-nyari dupesnya Chanel tuh bisa nyobain si BLP. Cuman memang kekurangannya kalau Chanel pas dipakai nggak turun warnanya, BLP dia aku suka turun warnanya gitu. Jadi suka kelihatan lebih gelap. Cuman masih bisa diakalin, jadi aku nggak masalah gitu. Terus aku juga sebenarnya suka banget sih sama si packagingnya BLP ini karena dia tuh ada tutupnya gini kan, dia ada sponge, terus dia ada tutupnya, jadi kalau dibawa traveling tuh lebih enak dan nggak takut kayak tumpah atau ngebaur kemana-mana gitu.
Terus habis itu kita masuk ke rambut kali ya. Jadi ini aku udah pernah bahas kemarin di Instagram. Jadi aku nyobain ini sisaan doang. Ini aku nyobain Cloren shampoo yang oat milk. Kenapa aku cobain oat milk? Karena rambut aku kan sebenarnya kering kan, bawahnya kan sering bleaching. Cuman kulit kepala aku tuh super duper sensitif dan gampang banget berminyak gitu. Jadi aku pikir mungkin karena kulit kepala sensitif dipakein aja kali ya shampoo yang ada oat milknya gitu. Terus kebetulan kemarin emang nemunya si Cloren ini, pas dipakai sih memang dia ngebantu banget untuk ngeredain jerawat-jerawat di kulit kepala aku. Karena kalau misalnya aku jarang, misalkan 2 hari sekali keramas, itu memang pasti akan tumbuh jerawat. Nah emang kalau pakai sampo ini lumayan ngaruh sih buat ngeredain si jerawat, cuman tidak menjadi jawaban untuk mengatasi kulit kepalaku yang berminyak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif, kulit kepala yang sensitif, yang sering jerawatan, mungkin bisa nyobain si Cloren sini. Terus dia juga wanginya enak banget. Wanginya apa ya? Wanginya tuh kayak sabun bayi gitu. Jadi ini enak wanginya. Cuma aku nggak tahu sih aku akan beli lagi atau enggak. So far aku lagi nyobain samponya lagi dari Dian Titri dan itu kayaknya nggak cocok di aku gitu. Tapi kayaknya worth to try untuk yang kulit kepala berjerawat. Terus selanjutnya ini untuk vitamin rambut. Ini aku lagi pakai L'Oreal Extraordinary Oil. Ini yang warnanya hijau. Aku nggak tahu dia wanginya apa karena ini tulisannya itu tulisan Cina gitu. Jadi aku nggak tahu. Kenapa aku suka? Karena memang dia salah satu hair oil yang paling efektif bikin rambut aku kelihatan lebih lemes gitu. Ini aku lagi nggak pakai sih, lagi pakai yang lain karena habis kan. Jadi aku merasa ini hair oil yang paling efektif buat bikin rambut aku lebih loose, lebih lemes. Walaupun aku nggak pakai hair conditioner gitu. Jadi cuman keramas terus aku pakai ini aja tuh udah cukup banget bikin rambutnya lebih glossy, lebih lemes. Terus sama dia wanginya juga paling enak, terawet. Ini tuh aku tuh agak suka sama wangi-wanginya agak musky gitu kan. Nah ini tuh wanginya kayak gitu. Sayang ini mahal banget sejujurnya, ini sekitar 200.000, tapi ini udah botol kedua. Aku kayaknya mau jalan botol ketiga di sini. Ini buat yang rambutnya kering, kalian wajib coba si L'Oreal Extraordinary Oil ini. Sebenarnya sama aja sih sama yang Mythic Oil yang satunya lagi, cuman kayaknya beda di wangi aja. Menurut aku yang paling enak sih wanginya yang ini gitu. Terus kita ke body care kali ya. Ya, body care-nya cuma satu soalnya. Ini akhirnya setelah setahun lebih aku ngabisin L'Occitane Creme Ultra Rich. Jadi ini body butter yang super teksturnya tebal banget. Ini tuh masih ada sisa dikit. Jadi aku bisa kasih lihat ke kalian teksturnya. Ini tuh benar-benar super tebal banget. Bener-bener kayak mentega gitu. Tapi aku suka karena ini salah satu body butter atau body cream yang efektif buat ngeredain kering-kering di badan aku. Karena kan aku eczema, jadi ini kalau misalnya lagi parah banget, aku cuma pakein ini terus udah abis itu kulitnya langsung lembab lagi besokannya gitu. Terus ini juga ukurannya gede banget sih. Ini 200 ml. Ini aku beneran butuh setahun ngabisinnya walaupun aku pakainya banyak banget. Dan pakainya bener-bener bukan dihemat-hemat, beneran buat siku aku pakein kalau lagi kering banget, buat lutut, buat mata kaki, untuk tangan kalau lagi kering. Dan ini memang terbaik sih so far untuk badan yang kering gitu. Cuman kalau misalnya kalian badan yang kulitnya nggak sekering aku, mungkin kalau pakai ini akan terasa lengket banget gitu. Tapi kalau buat teman-teman tim kering, apalagi sekarang nih yang lagi sering cuci tangan, atau mandinya pakai dicampurin sama Dettol, kan bisa jadi badannya lebih kering ya kulitnya. Mungkin ini bisa jadi alternatif supaya kulitnya lebih lembab lagi gitu. Terus nextnya kita langsung ke skincare gitu ya. Skincare-nya agak banyak. Kita mulai dari yang paling murah. Jadi karena ini udah MTIS-nya per 2 bulan, aku ada MTIS 2 ini dari Something yang niacinamide. So far banyak yang nanya sama aku niacinamide itu bagusan The Ordinary atau Something. Kalau sejujurnya aku tuh aku kayak either pernah pakai atau nggak pernah pakai, aku lupa banget. Tapi aku lupa teksturnya si niacinamide-nya Ordinary itu kayak gimana. Tapi menurut aku si niacinamide-nya si Something ini tuh best banget karena enak dipakainya, dia gampang banget nyerap. Emang agak kental banget sih teksturnya, cuman kalau abis dipakai ditungguin ya sekitar 3 menit lah gitu, dia udah nyerap banget ke muka. Dan aku emang ngerasa
kalau si niacinamide ini dicampur sama retinol atau sama vitamin C tuh emang sengaruh itu untuk ngeredain atau mudarin bekas-bekas jerawat di muka gitu. Jadi ini aku udah habis 2 botol, basically sebotol tuh buat sebulan aku pakainya karena emang seboros itu kan aku pakai. Ini tuh agak banyak, jadi biasanya aku pump sekali terus aku pakai semua karena emang dari botolnya juga disarankan pakainya 5-10 tetes, jadi at least untuk 1 kali pump gitu tuh hitungannya 5 tetes gitu. Ini sebulan sekali pasti habis, makanya aku seneng banget pas mereka ganti packaging yang baru yang lebih gede, jadi itu lebih apa ya, kayak lebih hemat, kayak nggak belanja mulu gitu. Itu enak banget dipakainya. Terus satu lagi ini juga baru diomongin di FD Monthly Favorite kemarin. Kalau ada yang inget, ini adalah produk favorit Imani. Ini Savi Youth Elixir Firming and Pigmentation Treatment. Nah, jadi kalau misalnya ini tuh aku ngerasanya produknya lebih untuk melembabkan kulit. Jadi aku ngerasa banget kalau misalnya aku bener-bener lagi males banget pakai skincare, bener-bener cuma mau cuci muka, cuma mau double cleansing, terus aku nggak mau pakai pelembab, aku nggak mau pakai toner, aku cuma mau pakai satu produk. Nah, ini andalan aku gitu, karena emang cukup pakai ini aja sekali tuh udah langsung kerasa mukanya lebih supple aja gitu, jadi lebih lembab, lebih kenyal gitu, dan nggak berasa kering lagi. Terus apa ya, dia juga tekstur dan wanginya agak unik karena dia oil, ada oilnya juga. Jadi kalau misalnya kalian lihat produk barunya tuh, jadi di atasnya oil dan di bawahnya baru kayak ada cairan warna kuning lainnya gitu. Nah, ini tuh ya itu unik aja, dia oil tapi ringan banget dipakainya di muka gitu. Terus biasanya aku pakainya bener-bener full 1 pump, dan dia emang pumpnya juga, kalau dia tuh pumpnya juga nggak akan full sampai segini kalau kita nge-pump, jadi dia cuma sedikit banget. Itu udah menurut aku takaran yang pas untuk dipakai. Terus kita move on ke sebelum yang paling mahal kali ya. Nih, ini salah satu sunscreen terfavorit aku, ini dari Clears, brand Korea sih. Ini yang Soft Airy UV Essence, harganya sekitar 300 ribuan, 350 ribu, isinya 80 ml. Kenapa aku suka banget? Karena dia tergentle untuk kulit sensitif gitu. Dan dia juga bukan tipikal sunscreen yang bikin kulit berminyak, sama lebih cepet nyerapnya. Bener-bener enteng banget pakai sunscreen ini di muka tuh. Mau pakai yang tipikal ukurannya pakai 2 jari, atau mau lebih dari itu tuh bener-bener seenak itu, senyaman itu di muka. Dan dia teksturnya pokoknya ringan banget deh. Ini tuh aku udah ngabisin entah berapa, karena aku udah lama banget pakainya. Terus ini setiap kali habis selalu harus aku gunting untuk aku korek-korek di dalamnya biar nggak ada sisanya gitu. Jadi aku nggak mau mubazir gitu, saking sesukanya sama si Clears Soft Airy UV Essence ini. Terus sekarang kita move on. Ini ada dari Blight. Ini Blight Press Serum Velvet Yum. Jadi dia itu sebenarnya kayak pelembab aja sih, tapi ada kandungan serumnya di dalamnya. Dan yang ini tuh fungsinya untuk melembabkan kulit gitu, jadi instant hydration for the skin. Karena aku emang sukanya kan untuk melembabkan, karena emang aku ngerasa akhir-akhir ini kulit aku tuh lebih cepat kering gitu. Jadi ini aku udah pakai, dan dia tuh teksturnya, kalau misalnya kalian nggak suka tekstur pelembab yang terlalu thick banget, nah ini tuh pas gitu, karena dia agak kayak gel tapi dia kayak krim juga. Jadi bener-bener kayak ngerasa langsung dingin kulitnya, terus kayak gimana sih, kayak kulit aus, kayak kita tuh lagi aus tapi dikasih minum tuh. Nah itu tuh rasanya kulitnya kayak gitu. Ini tuh aku udah habisin 2 jar sebenarnya. Ini enak banget, wanginya juga enak. Wanginya kayak apa ya, ada sedikit manis dan fruitynya gitu. Krim-krim muka aku yang lain udah habis, kayaknya aku akan repurchase lagi si Velvet yang ini. Dan ini tuh salah satu hal yang bikin makeup aku kelihatan lebih bagus juga sih pas pakai ini. Jadi kalau misalnya aku lagi mau dempul banget, aku pakai ini dulu, terus baru aku pakai makeup. Selanjutnya mau aku pakai yang tebel-tebel juga nggak apa-apa, karena dia kayak bikin makeupnya lebih gampang melting ke muka aja gitu. Ini dari Blight. Terus kita lanjut ke produk yang baru aku habisin, bener-bener minggu ini banget baru aku habisin. Ini adalah serumnya L'Occitane. Ini L'Occitane yang Immortal Reset. Sama seperti rangkaian skincare aku yang lainnya, basically ini emang untuk melembabkan kulit dan menenangkan gitu. Cuma ini untuk yang belum pernah coba serum yang ada wangi immortalnya, bunga immortal, kalian akan kaget karena sejujurnya wanginya tuh kayak agak strong gitu, tapi lama-lama kalian akan nagih sama wanginya gitu. Terus ini aku udah bikin sebotol, dan ini masih mau diusahain dibuka gitu loh sama aku, karena kayak masih ada sisanya dikit banget. Jadi ini kayak masih bisa dipakai. Ya aku akan pakai abis ini.
Ini tuh memang ngasih hydration. Terus ini juga salah satu skincare-nya Jimin BTS, kalau ada yang tahu, kalau nonton Bon Voyage ini dia pakai ini. Terus habis itu nextnya, udah tinggal 2 produk doang kok. Next ini serum, bukan serum, booster ya, skin serum juga sih. Terfavorit aku, ini yang produk skincare termahal yang pernah aku beli. Ini Lancome Advanced Genovic. Ini yang formula terbaru, jadi dia ada pre dan probiotiknya. Aku udah ngabisin ini 2 botol, aku udah masuk ke botol ketiga. Kenapa aku suka? Pertama memang apa ya, di 3 hari pertama aku pas pakai ini tuh emang aku langsung ngerasa kulitnya lebih cerah gitu, kayak langsung kayak bersih banget. Terus kedua aku ngerasa ini setelah lama pemakaiannya, aku lebih ngerasa kalau kulit aku tuh emang jadinya lebih strong gitu. Jadi kalau misalnya aku ada jerawat, itu jerawatnya lebih cepat redanya. Sama bekas jerawat nggak sih, tapi ya itu yang aku ngerasain, memang jerawatnya jadi lebih cepat kempes, lebih cepat hilangnya. Sama kalau lagi ada radang-radang gitu, jerawatnya juga lebih nggak gatel gitu. Jadi aku suka banget ini. Aku ngerasa emang skin barrier aku jadi lebih kuat lagi. Emang itu sih salah satu fungsinya booster ini, adalah untuk memperkuat skin barrier di muka gitu. Jadi ini aku, walaupun ini mahal mampus, tapi aku rela beli karena seefektif itu buat ngatasin permasalahan aku. Karena kan aku tuh masalahnya jerawat hormon kan yang di bawah sini, dan cuman pakai ini doang sih yang paling cepat untuk ngebantu nenangin si kulitnya gitu. Terus ini yang terakhir dari Estee Lauder, ini Advanced Night Repair. Basically kalau misalnya dibilang ini dan ini tuh agak sama karena sama-sama buat anti aging, cuma ketika dipakai itu buat aku beda gitu. Jadi kalau misalnya Advanced Night Repair ini tuh aku lebih ngerasanya dia lebih melembabkan, sedangkan kalau si Lancome ini kurang gitu melembabkan gitu. Terus kalau misalnya Advanced Night Repair ini kerjanya kayak beda sih ya, kalau misalnya aku nggak salah. Jadi intinya si Lancome kan lebih untuk memperkuat skin barrier, sedangkan kalau si Estee Lauder ini lebih untuk memperbaiki sel-sel kulit. Makanya dulu tuh dia diformulasikan sebenarnya lebih baik dipakai di malam hari, cuman ini udah direformulasi ulang, lebih advance lagi. Jadi dia bisa dipakai untuk di pagi dan malam hari, atau bisa dicampur sama foundation gitu. Jadi memang dia untuk lebih melembabkan dan ngasih hasil makeup atau skin yang kelihatan lebih dewy gitu. Kalau misalnya ditanya harus pilih mana, aku nggak bisa milih, aku benar-benar suka dua-duanya. Jadi ini adalah 2 produk yang akan aku repurchase ke depannya gitu. Karena buat aku skincare is investment buat kulit aku biar kelihatan lebih awet muda. Oke, jadi itu tadi semua produk-produk yang aku omongin. Basically semuanya favorite, enggak semua sih, tapi emang ada beberapa, mostly itu adalah favorite aku yang aku nggak bisa lupakan. Apalagi sih biasanya syuting. Oke, jadi itu basically semua produk MTs aku selama 2 bulan terakhir ini. Memang kalau untuk produk makeup, sorry banget, itu susah banget cari MTs-nya karena produk makeup aku banyak banget. Dan emang produk makeup tuh, apalagi shadow tuh susah banget untuk hit pan-nya. Jadi itu dulu aja kali ya dari aku. Please komen di bawah, siapa tahu ada produk-produk yang tadi aku mention kalian udah pakai, apakah kalian suka juga atau enggak. Terus boleh share juga MTs kalian selama 2 bulan atau sebulan belakangan ini tuh apa aja. Terus tungguin terus video-video FD Babes lainnya karena akan lebih homey lagi kesannya, karena kita semua kerjain sendiri di rumah. Ya udah, aku cuma mau ingetin jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Life and Melly, like this video, please banget, ini usaha syuting sendiri. Terus apa lagi ya? Nyalain juga bel notifikasi, masih di sini ya. Bel notifikasinya dinyalain. Terus komen juga kira-kira pengen dibikinin video apa lagi sih yang dari rumah oleh FD Babes yang lain atau dari aku gitu. So thank you guys so much for watching. See you guys next time. Bye.